minta tolong sebelumnya harus sudah menonton video mutasi yang bagian 1 dan bagian 2 biar kalian tidak pusing. Oke? Jangan lupa ya, tolong disimak dengan sebaik-baiknya. Untuk mutasi kromosom ini, mohon maaf kalau ada suara yang sedikit mengganggu. Semoga tidak mengganggu konsentrasi kalian. Sekarang kita masuk membahas tentang mutasi kromosom, yaitu mutasi yang terjadi perubahan pada susunan atau struktur dan jumlah kromosom. Oke. Pada bab ini, pada bagian ini kita akan banyak sekali membahas tentang macam-macam mutasi kromosom. Ketika membahas mutasi di gen, kita membahasnya hanya beberapa bagian, tidak sebanyak di mutasi kromosom. Tetap semangat, semoga kita bisa memahami dengan baik tentang mutasi kromosom. Oke, yang pertama, ketika bahas mutasi kromosom, kita harus tahu bahwa ada yang disebut dengan mutasi duplikasi. Duplikasi artinya itu duplikat atau sering disebut mengganda. Ini terjadi pada segmen tertentu. Oke, misalkan ada kromosom CCG, AAG, kemudian dia diduplikasi. Jadi CCCC, G, AAG. Inilah yang disebut dengan duplikat. Bisa diduplikat bagian tengah maupun di bagian akhir, bebas. Ketika dia mengalami penambahan ganda, itu adalah duplikasi. Yang kedua, ada yang disebut dengan inversi. Berbeda ya dengan yang di gen. Di gen itu adalah inversi. Ini adalah inversi. Mutasi inversi itu perubahan letak gen yang berpilin. Tahu kan berpilin seperti rambut yang dikepang? Biasanya ini terjadi pada saat meiosis, pada saat pembelahan sel ya. Catatannya adalah berpilin. Ini kata kuncinya. Dibagi menjadi dua macam. Ada yang disebut dengan inversi. Ini digeser dulu. Ada yang disebut dengan inversi. Yang pertama, parasentris. Ada yang disebut mutasi inversi perisentris. Nah, kalau yang parasentris itu terjadi pada kromosom yang tidak memiliki sentromer. Berarti dia hanya pada satu lengan ya. Kalau kalian ingat gambar kromosom, ini adalah sentromer. Berarti yang parasentris hanya pada satu lengan. Sedangkan yang perisentris terjadi pada kromosom yang memiliki sentromer.
Contohnya, kita akan masuk ke dalam contohnya. Yang parasentris ada kromosom A, B, C, D, E, F. Dia mengalami perubahan menjadi A, E, D, C, B, F. Tolong diperhatikan, yang berubah yang mana? Dari E sampai ke B ini adalah mutasi. Kenapa bisa cara bacanya menjadi terbalik? Karena inversi itu berpilin. Berpilin itu seperti ini. Ini adalah berpilin. Ini kromosom semula, dia berpilin, ini pilinannya masuk ke dalam. Sehingga kromosom setelah terjadinya proses atau peristiwa berpilin, proses bacanya menjadi A, B, G, F, E, D, C. Lihat. Jadi bacanya, karena ini kan masuk ke dalam ya, memotong mereka kan, ini berpilin ke tengah-tengah B sama C. Sehingga A, B, G, F, E, D, C. Ini adalah setelah terjadinya mutasi. Jadi kata kuncinya kalau mau memahami tentangnya inversi, parasentris itu lihat. Dia akan mengalami perubahan baca. Kenapa? Kan dia berpilin, jadi bacanya susunannya akan berubah kebalik. A, B, C, D, E, F, ini berpilin jadi A, E, D, C, B, F. Itu yang kalau si parasentris. Kalau dia parasentris seperti itu, bagaimana yang perisentris? Ini terjadi pada dua kromosom. Kita bisa lihat yang dua kromosom berarti dia terjadi di tengah-tengah ya, ada dua yang berubah. Kita lihat ada A, B, C, D, E, F, yang lengan berikutnya G, H, I. Ini adalah kedua lengannya. Yang mengalami mutasinya yang bagian ini ya, sama ini. Kita lihat hasil akhirnya nanti E, D, C, B, F. Yang di sini bagaimana cara bacanya? Harus kebalik. H, G, I. Ingat ya, ini harus bertukar karena berpilin kan? Posisinya jadi kebalik. Ingat kata kuncinya ini terjadi di dua lengannya dan dia punya sentromer. Kalau yang tadi parasentris dia hanya di satu lengan, dia tidak punya sentromer. Oke, semoga dipahami ya yang inversi. Kita masuk ke bagian berikutnya. Untuk berikutnya ada yang disebut dengan translokasi. Ini yang ketiga ya. Ada yang namanya translokasi. Translokasi ini kata kuncinya adalah patah. Sehingga dia mengalami pertukaran potongan segmen dari kromosom yang lain ke kromosom yang lain. Atau yang non-homolog ya. Kita lihat. Translokasi ini banyak jenisnya. Tapi kita bahasnya yang sering keluar saja, biar kalian nggak pusing. Ada yang namanya translokasi resiprok. Dan ada translokasi non-resiprok. Hati-hati, suka sekali yang tertukar itu adalah translokasi sama inversi. Kata kunci translokasi itu adalah patah, sedangkan inversi itu kata kuncinya adalah berpilin. Kalau resiprok ini, kedua lengan kromosom saling bertukar. Ini terjadi jika kromosom non-homolog saling bertukar.
Kalau yang ini tidak saling, hanya satu bagian. Kita lihat bagaimana contohnya biar kita gampang memahaminya. Ini adalah contoh. Ada A, B, C, D. Ini lengan pertama, ini adalah lengan kedua. Sedangkan ini adalah sentromer. Setelah terjadi mutasi, ini ada satu kromosom ya, ini satu kromosom. Yang satu lagi kromosomnya ini, kan dia harus non homolog ya. Di sini kita tulis GH IJK. Ini adalah pusatnya. Setelah terjadi mutasi, yang ini memberikan ke sini. Ke sini. Yang ini diberikan ke sini. Ini memberikan ke sini ya. Ini memberikan ke sini. Yang ini Ibu tulis gini aja deh. Ini diberikan ke sini. Yang ini diberikan ke sini. Sehingga setelah terjadi mutasi, yang terjadi adalah C I D E. Yang satu lagi kan ada dua ya, G H A B C K. Lihat, ini dapat dari sini, yang ini dapat dari sini, saling. Kelihatan ya, kelihatan salingnya. Yang ini I-nya yang dibagi. Kalau yang tidak saling, hanya satu lengannya yang memberi. Misalkan ada A, B, C, D, E, F. Ini adalah si sentromernya. Yang satu lagi adalah G, K, L, M, N. Yang ini mengalami ke sini. Hanya satu, yang ini tidak memberikan. Sehingga setelah terjadi mutasi adalah A, B, C, D. Ini adalah F. Yang bawahnya adalah E, G, K, L, M, N. Ingat, hanya satu lengan saja yang memberi. Semoga gambar yang kurang rapi ini bisa membantu kalian memahaminya. Ini yang resiprok, ini yang non resiprok. Yang resiprok, keduanya saling memberi. Yang ini memberi ke sini, yang ini memberi ke sini. Atau biar gampang ya, biar kalian gak pusing, dikasih satu lagi nih, contoh yang resiprok. Biar kalian gampang untuk memahaminya, ada satu lagi contohnya. Misalkan, ini adalah kromosomnya A, B, C, D, E, F. Ini yang pertama. Yang kedua, G, K, L, M, N, O. Yang membedakannya adalah
Ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Yang ini pindah ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, kalau ada gambar seperti ini, bagaimana hasil setelah mutasinya? Kita lihat gambarnya. Nah, akhirnya nanti bagaimana? Di sini karena sudah ada perpindahan G sama K, berarti di sini G, K, A, B, C, D, F. Yang di sini berarti L, M, E, N, O. Benar ya? Semoga membantu kalian memahaminya. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Cukup sekian dulu, biar jangan terlalu kepanjangan videonya. Kita bahasnya sampai di bagian translokasi dulu.